Dan kita akan berbincang-bincang, sudah bergabung bersama saya di studio pemirsa, yakni Mas Saidiman Ahmad selaku peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Selamat pagi Mas, gimana Mas kabarnya? Selamat pagi. Ya. Ini kabar baik ya, ini hari pertama kampanye untuk Pilpres 2024. Kalau kita berbicara tentang update terbaru dari hasil survei, berdasarkan research bagaimana Mas saat ini? Sekarang ini posisinya pasca deklarasi atau pasca pendaftaran, Pak Prabowo Subianto berpasangan dengan Gibran itu cenderung lebih di atas sekarang. Rata-rata di survei-survei sekitar 40-an persen. 40-an persen ya. Kemudian Ganjar Mahfud sekitar 30-an persen dan Anies Muhaimin sekitar 24%. Ya. Oke, dalam beberapa waktu bulan terakhir ini Ganjar sempat berada di posisi teratas ya. Kalau dari berdasarkan survei sendiri, apa sebenarnya mungkin yang mengganggu elektabilitas dari pasangan Ganjar sendiri? Ya, betul sekali bahwa sebenarnya ketiga calon ini mengalami fluktuasi suara ya, Pak. Walaupun misalnya Pak Ganjar sekarang relatif di posisi kedua dengan angka sekitar 30-an persen, tapi sebelumnya sebetulnya Pak Ganjar juga pernah mengalami peningkatan suara yang cukup signifikan ya. Misalnya sepanjang 2022 sampai awal 2023. Mas Saidiman, mungkin kita akan jeda sebentar, kita akan melihat terlebih dahulu ada laporan juga nih dari Papua, karena kita memang langsung mengikuti agenda, mengikuti agenda kita langsung menuju ke Papua, pemirsa. Tentunya berkomitmen untuk melaksanakan pemilu damai bersama dengan cawapresnya Mahfud MD, dan hal ini pun diharapkan agar berjalan secara lancar sampai 14 Februari mendatang agar pemilu yang damai dan netral ini terlaksana dengan baik. Sementara memang Ganjar mengatakan dirinya bahwa akan bergerak dari timur ke barat dan persiapan kampanye ini pun sudah maksimal sehingga akan terlaksana hingga bulan Februari mendatang. Untuk agenda hari ini kami membacakan atau memberitahukan informasi, yakni diantaranya ada sambutan visi misi yang akan didengarkan oleh beberapa masyarakat yang hadir langsung di sini melihat Ganjar Pranowo yang berkampanye pertama di sisi timur Indonesia. Sementara itu Capres Ganjar juga akan meluncurkan logo baru begitu. Sementara itu secara simbolis juga akan membagikan kaos dan akan ada salam 3 jari yang akan diiringi dari lagu-lagu daerah dan juga lagu nasional. Sementara itu kami juga menyampaikan bahwa kampanye ini dimulai 28 November hingga 10 Februari mendatang, artinya 75 hari akan melakukan kampanye yang damai dan juga netral. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, Bayu, kita harapkan bahwa hari ini berjalan dengan lancar dan antusiasme masyarakat di sini juga sangat rindu untuk kedatangan atau menunggu dari calon Presiden Ganjar Pranowo. Kami kembalikan ke Anda, Bayu, di studio. 75 hari masa kampanye. Ya pemirsa, tadi laporan dari Putu Bagus dari Merauke, Papua Selatan dalam agenda kampanye hari pertama Ganjar Pranowo selaku Pilpres di nomor urut 3. Kalau tadi ada Mahfud di Sabang, kemudian juga ada Ganjar di Papua. Ini secara bersamaan ya, Mas Saidiman ya, melakukan kampanye di hari pertama. Nah tadi kita terkait dengan hasil survei per wilayah. Kalau kita lihat untuk Ganjar sendiri ini bagaimana pemerataannya, Mas? Pak Ganjar sejauh ini tentu basisnya masih Jawa Tengah, ini basis utama, dan juga beliau cukup kuat di Jawa Timur, dan ini merupakan basis PDI Perjuangan selama ini. Dalam beberapa kali Pilpres memang 2 wilayah ini menjadi basis mereka. Juga Pak Ganjar terlihat cukup kuat di beberapa wilayah seperti Bali, Nusa Tenggara, kemudian di Maluku, Papua ya, Pak Ganjar Pranowo sedang ada di sana. Jadi itu saya kira wilayah-wilayah. Tapi saya tadi nyambung yang pertama tadi bahwa suara masih fluktuatif sebetulnya. Pak Ganjar pernah juga di sekitar 40% atau 39,2% itu pasca deklarasi oleh PDIP pada 21 April waktu itu, lalu kemudian suaranya naik. Dan memang secara perlahan-lahan kalau kita bandingkan 2 tahun lalu pada Mei 2021, suara Pak Ganjar ketika itu 25,5% dan sekarang 30-an persen. Sementara Pak Prabowo startnya waktu itu dari Mei 2021 itu 34,1% dan sekarang sekitar 40%. Pak Anies Baswedan dari 23,5% dan sekarang sekitar 24%. Jadi ada fluktuasi. Pernah juga bahkan
suara Pak Anies ini menyalip Pak Prabowo Subianto Oke, itu pada kapan itu, Mas? pada akhir 2022. Jadi ada kecenderungan di 2022 ini adalah momen di mana suara Prabowo turun, Ganjar dan Anies naik. Lalu oke. kemudian mulai awal 2023 Pak Prabowo Subianto kembali menguat. Pak Ganjar sebetulnya menguat, bahkan pernah tadi hampir 40%, tapi sekarang turun lagi dan terus menerus begitu saya Dan kira. ini akan terus terjadi hingga waktu yang belum bisa ditentukan juga ya? Saya kira iya, dan apalagi kalau kita tahu bahwa sekarang ini dimulai kampanye resmi dan tentu suara intensitas kampanye itu akan semakin meningkat dan suara boleh jadi akan mengalami fluktuasi juga. Oke, Bu, kalau kita melihat berdasarkan survei popularitas untuk yang saat ini tertinggi bagaimana Mas Saidiman? Ini kan kita bisa melihat banyak sekali dari Ganjar sudah pasti popularitasnya, Prabowo dengan apa namanya ads-nya yang sekarang juga sedang diperbincangkan khususnya di kalangan anak muda, kemudian juga Anies Baswedan dan juga lainnya. Seperti apa kalau dari segi popularitasnya, Mas? Iya, sebelum elektabilitas sebenarnya memang ada dua faktor yang harus dipertimbangkan. Pertama popularitas atau awareness publik terhadap calon-calon ini. Kemudian yang kedua likability. Sejauh ini Pak Prabowo Subianto diuntungkan karena dia sudah beberapa kali maju, baik sebagai calon wakil presiden maupun sebagai presiden. Itu sehingga popularitasnya sangat tinggi. Hampir 100% masyarakat Indonesia atau pemilih itu sudah kenal Pak Prabowo Subianto. Sementara Pak Ganjar, juga Pak Anies ini kan relatif baru di dalam pertarungan, terutama Pak Ganjar Pranowo. Pak Anies Baswedan juga relatif lebih dikenal karena dia pernah maju sebagai gubernur DKI dan ini ibu kota pusat informasi. Jadi popularitasnya juga agak tinggi. Sementara Pak Ganjar ini benar-benar baru masuk gelanggang nasional, sehingga popularitasnya masih cenderung di bawah. Tetapi likability-nya cukup kompetitif ya, kalau kita bandingkan dengan Prabowo Subianto. Jadi sementara nanti pada pemilu itu bisa kita duga bahwa popularitas ini akan relatif sama. Karena akan disosialisasikan secara masif kan. Jadi orang akan kenal ketiganya. Nah, di sini yang akan sangat penting kita lihat perannya itu adalah likability. Sejauh mana kedikenalan dari mereka ini dikenal secara positif dan bukan dikenal secara negatif, kan itu bisa jadi dikenal tapi negatif impresi publik. Oke, jadi memang kalau untuk survei sendiri ini akan terus bersifat fluktuatif berdasarkan dengan bagaimana kemudian nanti sosialisasi yang akan terus dijalankan pada masa kampanye ini ya Mas. Ini baru hari pertama kampanye ya. Dan kalau tadi saya membahas terkait dengan survei terkait dengan apa namanya popularitas, nanti kita juga akan bertanya terkait dengan kejujuran. Dari segi kejujuran juga pasti ada ya Mas ya. Tapi kita akan jeda sejenak pemirsa, kita akan kembali bersama dengan Mas Saidiman untuk membahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana kemudian survei dari ketiga pasangan calon di Pilpres 2024 mendatang. Tetap bersama kami di Breaking News.